Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang keputusan tata usaha negara yang bebas dan terikat. Sebelumnya saya Ahmad Lukman Hakim NIM 13, kemudian teman saya Muhammad Rifki Tamaputra NIM 50, kemudian Alicia Noviandari NIM 71, dan Viviana NIM 81. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Viviana. Apa itu keputusan tata usaha negara? Menurut pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, keputusan TUN adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan undang-undang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau badan hukum perdata. Keputusan tata usaha negara merupakan tindakan hukum publik pemerintah yang bersegi satu atau bersifat sepihak. Istilah ini diperkenalkan di Belanda oleh C. W. van der Pot dan C. van Vollenhoven dengan istilah basiking, dan di Perancis dikenal dengan istilah acte administratif. Istilah basiking diperkenalkan di Indonesia oleh W. F. Prince dan diterjemahkan dengan istilah ketetapan menurut E. Uchrecht. Bagirmanan, penetapan menurut Prajudi Amto Sudirjo, dan keputusan menurut W. F. Prince, Philippus M. Hudson. Pengertian KTUN menurut para ahli. Menurut Utrecht, ketetapan adalah suatu perbuatan hukum publik yang bersegi satu yang dilakukan oleh alat-alat pemerintah berdasarkan suatu kekuasaan istimewa. Menurut W. F. Prince, basiking adalah suatu tindakan hukum sepihak dalam lapangan pemerintahan yang dilakukan oleh alat pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada pada alat atau organ itu. Sedangkan menurut Van der Pot, basiking adalah perbuatan hukum yang dilakukan alat-alat pemerintahan itu dalam menyelenggarakan hak istimewa dengan maksud mengadakan perubahan dalam lapangan perhubungan hukum. Macam-macam KTUN. Mengenai macam-macam keputusan tata usaha negara, terdapat berbagai doktrin atau pendapat oleh beberapa ahli hukum. Di antaranya menurut Utrecht yang menyebut keputusan tata usaha negara sebagai ketetapan, sedangkan Prajudi Atmo Sudirojo dan sarjana hukum lainnya menyebutnya sebagai penetapan. Menurut Utrecht, ketetapan dapat dibedakan menjadi beberapa macam, antara lain sebagai berikut. A. Ketetapan positif dan ketetapan negatif. B. Ketetapan deklarator versus ketetapan konstitutif. C. Ketetapan kilat dan ketetapan yang tepat. Menurut Prajudi Atmo Sudirojo yang menyebut keputusan tata usaha negara sebagai penetapan ini membaginya menjadi dua macam, yaitu penetapan positif dan penetapan negatif. Menurut Dehaene, dalam bukunya Besturids in the Socially Restraint, terdapat pengelompokan basiking atau KTUN, yaitu sebagai berikut. A. KTUN perorangan dan KTUN kebendaan. B. KTUN yang bersifat deklaratif dan KTUN yang bersifat konstitutif. C. KTUN bebas dan KTUN terikat. D. KTUN yang memberi beban dan KTUN yang menguntungkan. E. KTUN seketika dan KTUN permanen. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 JO, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, keputusan tata usaha negara dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu A. Keputusan tata usaha negara positif. B. Keputusan tata usaha negara fiktif. Penetapan ini membaginya menjadi dua macam, yaitu penetapan positif dan penetapan negatif. Menurut Dehaene, dalam bukunya Besturids in the Socially Restraint, terdapat pengelompokan basiking atau KTUN, yaitu sebagai berikut. A. KTUN perorangan dan KTUN kebendaan. B. KTUN yang bersifat deklaratif dan KTUN yang bersifat konstitutif. C. KTUN bebas dan KTUN terikat.
D. KTUN yang memberi beban dan KTUN yang menguntungkan. E. KTUN seketika dan KTUN permanen. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 JO, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, keputusan tata usaha negara dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu A. Keputusan tata usaha negara positif, B. Keputusan tata usaha negara fiktif. KTUN bebas dan KTUN terkait. KTUN bebas adalah keputusan yang didasarkan atas kebebasan bertindak dan memberikan kebebasan bagi pelaksananya untuk melakukan penafsiran atau kebijaksanaan. Contoh surat keterangan pemberhentian PNS. Sedangkan KTUN terikat adalah keputusan yang didasarkan pada kewenangan pemerintahan yang bersifat terikat. Artinya keputusan itu hanya melaksanakan ketentuan yang sudah ada tanpa adanya ruang kebebasan bagi pejabat yang bersangkutan. Contoh UU Lalu Lintas menyatakan untuk memperoleh SIM A, usia minimal 17 tahun. Ketentuan tersebut harus dilaksanakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.